hadirat jemaah Masjid At-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan utama mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul ke tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam Alhamdulillah pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadratin jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, berusan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin berkaitan adab ketika bersedekah. Kita ulangi sedikit lagi. Jadi bersedekah itu diantara adabnya adalah memberikannya dengan penuh keikhlasan. Kalau bisa tidak meminta doa apapun dari orang yang kita kasih. Kasihkan ke panti asuhan, ke anak yatim, kasih apa, kasihkan aja. Ini kadang-kadang ngasih duit 10.000, doanya panjang buyur, minta doa macam-macam, bukan apa-apa. Kata Habib Zaid, dikhawatirkan kalau kita minta doa pahalanya sampai di situ aja, tidak ada lagi pahala yang lain. Kasih aja sudah. Nah, jangan meminta yang macam-macam. Walaupun meminta itu boleh ya, doakanlah, silahkan. Cuma yang paling afdal itu tidak meminta doa apapun, kasih sudah. Kemudian ketika kita bersedekah, yang perlu kita ingat bahwa bukan kita yang berjasa kepada orang yang kita kasih, tapi orang yang kita kasihlah berjasa lawan kita. Kadang-kadang kita kalau bersedekah itu ingat, tuh dulu aku yang ngasih, tuh dulu aku yang ngasih, tuh dulu, seakan-akan kita berjasa. Mestinya yang berjasa itu adalah dia. Kenapa? Dia mau kita kasih, hari kiamat kita ambil berjasa ada. Kita berjadi barang melawan Sidin mau bawakan ongkos ada apa ada, hari kiamat kita dapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Pertanyaannya yang berjasa siapa? Nah, dia, bukan kita. Makanya dalam kitab itu disebutkan orang yang cerdas itu adalah orang yang waktu hidup banyak bersedekah. Hari kiamat tinggal mengambil dia lagi. Karena harta yang kita miliki itu tiga. Satu, apa yang kita makan. Apa yang kita makan, ini kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai. Kalau yang kita pakai itu nanti kita meninggal oleh ahli waris, di uangnya selesai. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, nah itu pendidikan. Makanya kata Habib Zaid, kalau kita bersedekah dengan siapapun, kita yang berterima kasih. Kenapa? Karena dia mau kita titipi.
terima kasih banyak. Jangan menganggap kita yang lebih daripada orang yang kita kasih. Kemudian lagi yang perlu kita ingat itu, usahakan bersedekah itu pada waktu hidup, jangan menunggu mati. Biar bersedekah 10.000 itu lebih afdal daripada nanti biar berwasiat bila aku meninggal dunia lah. Kalau bisa yang menyembah yang tadi 1.000 orang kasih amplop masing-masing 500.000. Hebat kan waktu hidup bersedekah 1.000 tadi. Karena kalau bersedekah pada waktu hidup duitnya milik kita. Tapi kalau kita meninggal, kita wasiati ahli warisnya ogah-ogahan banyak yang wasiat ya. Karena kalau dia meninggal itu, kalau kita meninggal dunia, duit itu kan berpindah menjadi milik ahli waris. Kalau kita wasiatkan, tadi jadi masalah. Cuma ahli waris banyaknya nah. Jadi yang paling bagus itu pada waktu hidup, paling bagus pada waktu hidup. Dia bisa disiapkan jadi masalah. Karena Habib Alwi bin Syihab berkata, bersedekah dalam keadaan sehat lebih utama daripada bersedekah dalam keadaan sakit. Bersedekah dalam keadaan sakit lebih utama daripada bersedekah setelah kematiannya dengan cara bawa wasiat tadi. Hidup sudah. Makanya yang paling bagus itu misalnya kalau kita anak meninggal dunia ada kita wasiatkan sedikit, wasiatkan supaya jadi amal jariah. Itu orang yang paling bagus. Misalnya kalau bapak meninggal dunia, kalau abah meninggal dunia, nanti kasihkan uang ini semuanya, belikan AC Masjid At-Tayyib 10 biji. Nah, itu bagus sebenarnya. Karena itu yang jadi amal jariah. Bagus gitu. Karena kalau kita adalah wasiat, duit menjadi milik ahli waris. Ya kalau ini ingat, kalau pada ingat apa kabar? Saat ini ulun banyak melihat fenomena di masyarakat. Bila orang tua meninggal, paling sah hari pertama, ketiga, ketujuh, 25, 100, setahun. Tahun kedua, sadaqallahul adzim. Beda lagi. Ya, apa kabar? Apa kabar? Yang bagus tapi itu. Jadi ulun pernah di Ceraman, di daerah mana sana Batu Cermin sana tuh ada masjid lainnya ya. Kayak ini tapi lebih panjang sedikit. Kalau dihitung aslinya 13, maka lain-lain anunya nih, backnya lain-lain. Ada yang 1 BK, ada 1,5. Yurun apa itu? Ulun sebelum berceramah aja masuk dulu. Habis Pak, ini sekali dulu ulun. Tapi barang imam tuh habis ceramah sekali lagi Pak Ami. Pak Ami. Ingin sekalinya anu guru aja. Anu masyarakat tuh memberi masing-masing. Ada mengantar hasil pasang makan, mengantar hasil pasangan makannya miliknya lain-lain. Bagus. Nah jadi tadilah yang penting waktu hidup itu bagus. Atau wasiat. Tapi wasiat itu pada boleh lebih daripada 1/3 dari harta warisan. Nah, di antara niat yang baik ketika bersedekah, apa niatnya? Pertama, berniat mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak ada niat yang lain. Bukan untuk dipuja, bukan untuk dipuji. Yang kedua, niat agar dijauhkan dari murka Allah.
Karena sedekah itu disebutkan karena sedekah itu dapat menghapus murka Allah. Jadi kalau ingin Allah tidak murka dengan kita, bersedekah. Itu salah satu caranya. Salah satu caranya supaya Allah kada murka dengan kita, bersedekah. Dalam hati ulun muncul juga, jangan-jangan Allah. Ibu-ibu aja tuh kan, ibu-ibu patoyo boleh ke rumah kalambat, ada bintian katanya. Berjanji boleh jam 4, jam 5 hanya datang. Hebat. Marah kok. Maka berjanji pulang jam 4:30 mau jalan. Marah lah. Datang kapan tayo ke rumah? Soal harta 1, 2, 3, 4, 5 nomor ya. Marah lah ya. Ada. Mulai nahabang dengan ibu-ibu itu. Allah ada yang menyembuhkan, ada jadi. Kenapa jadi orang yang ahli sedekah itu dijauhkan dari murka Allah? Karena begini, orang itu kalau dia berjuang dengan jiwanya mau wajah hidup, makanya Quran itu wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta dulu. Orang kalau bergawian ngakon, dia kuyuh ngakon. Seorang kalau bagi duit belum tentu ngakon. Kalau bergawi ngakon, pertanyaannya duitnya kayak apa? Bingung nggak? Bingung nggak? Jadi kalau dia murka dari Allah, hal ini dijauhkan murka dari Allah, banyak-banyak bersedekah. Kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah ahli sedekah. Yang keempat, niat untuk membantu fakir miskin, bantu. Jadi dengan orang fakir miskin itu membantu, bukan menjadikan mereka pembantu. Nah itu tuh. Membantu, kadang-kadang kita membantu orang sini. Lalu sekehendak kita pada membantu, itu namanya menjadikan mereka pembantu. Kita misalnya menolong orang, membantu orang apa-apa kan. Seandainya kita minta bantuan pun kata, minta maaf lah, bolehkah aku minta tolong? Bagus itu, jangan mentang-mentang kita membantu, mentang-mentang kita bersedekah, sini. Yang mau aku naik dibantu bang. Jadi bukan menjadikan mereka membantu, tapi membantu fakir miskin. Yang kelima, niat menyenangkan hati saudaranya sesama muslim, senangkan hati. Karena menyenangkan hati orang itu pahalanya besar. Menyenangkan hati orang itu pahalanya besar. Nanti di surga itu ada namanya pintu farah. Kalau pian puasa itu namanya pintu rayyan. Pian ahli puasa itu namanya pintu rayyan. Kalau ahli menyenangkan hati orang, apalagi menyenangkan hati anak kecil, itu namanya pintu farah. Coba bayangkan, di dalam hadis Nabi itu disebutkan, di dalam hadis Nabi itu disebutkan, malaikat Jibril mengatakan kepada Jibril, ya Muhammad, itu umatmu itu dosanya banyak, tapi dosa dengan Allah lah, bukan dosa dengan manusia lain. Dosa dengan Allah kan bisa sembahyang kalau lambat, namanya manusia ya Allah lambat, dosa juga kita. Yang hendak bersedekah itu itu jaringan ada kalau lawan kadang-kadang tidak ada mencari duit duit itu seabad saja, apa seabad ada, cuma nanti cari angsuran 1.000 tadi mana? Kan itu bahasanya dosa aja dengan Allah kan Pak. Mana angsuran 1.000 tadi ada di mana Islam dipikirkan. Artinya gini, sembahyang bisa berlambat, terlirik ada, doa kepanjangan atau macam-macam lah. Oh ya malaikat Jibril, ya Muhammad tuh umatmu tuh dosanya banyak, tetapi Allah mengampuni dosa-dosanya.
Allah luput dosa-dosanya. Ujar Nabi, apa yang menyebabkan orang itu dosanya diampuni Allah? Ya Jibril, kok bisa? Padahal gawiannya sembahyang 5 waktu aja. Apa? Jadi ujar malaikat Jibril, amalannya adalah setiap dia pulang kerja, dia selalu membawakan buah tangan untuk anaknya yang kecil. Jadi ketika dia pulang, dia bawa oleh-oleh, kemudian anaknya menyambangi, bapak pulang, abah pulang, uja abahnya, nah es krim sebutin, anaknya senang, semua dosanya Allah ampuni. Kan? Membimbing ini kada bawa es krim, kita sama. Ya, ini kan menyenangkan hati orang, menyenangkan hati orang itu pahalanya ada gampang. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan. Ya, bayangkan ya. Ini kisah ini pasti biar tahu di mana-mana. Nabi dudukan dengan sahabat di masjid. Ujar Nabi, sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Tidak lama kemudian masuk kai-kai. Sandal masuk makan karena esek. Masuk ke masjid sembahyang. Habis sembahyang boleh. Abdullah bin Umar mengikuti. Hendak tahu apa amalan si kai. Kai sampai di rumah, Abdullah bin Umar ketok pintu minta izin, bolehkah nginap? Boleh. Boleh. Ya kan? Itu nginap Abdullah bin Umar 3 malam nginap, kada melihat apa-apa, tahajud kada, amalan kada juga. Lalu Abdullah bin Umar karena sudah 3 hari, ini orang Arab itu biar kalau bertamu tuan rumah itu menjamu lawan tamu kada mana boleh. Kalau menahun ini kamu hendak ke mana? Ada. Pokoknya siapkan makan. Cuma si tamu tahu diri bila sudah hari kedua ketiga siap-siap boleh. Wadah kita nih, kada dia tak boleh setahun bisa begadang. Jadi apa sangat boleh mau pulang punya Ibnu Umar, punya Abdul Umar, kai apa amalan dia, kai dia panggil sih dia. Kada dia, kada mungkin kayaknya Rasulullah memadahkan pian ngasih tahu kami bahwa pian jalur penghuni surga. Punya kai itu kan dinyatakan di kai ternyata si kai itu setiap bangun pagi, setiap bangun itu duduk sebelum kamar mandi. Si kai tadi berniat karena ya Allah, apabila hari ini ada orang berbuat jahat kepada hamba, berbuat zalim kepada hamba, disengaja atau tidak, minta maaf kalau tidak saya maafkan. Enakan hati orang kalau ini ngalih. Ya Allah, apabila ada orang berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada hamba hari ini, minta maaf atau tidak, sengaja atau tidak, saya maafkan. Ya Allah, hari ini berniat ya Allah, hendak membantu orang. Dia mulai pagi berniat hendak membantu orang. Siapa tahu ada nanti orang keperluan, ulun bantu sekemampuan. Ya ini apa halnya kan? Namun kita kadang-kadang berpikir kayak apa sih harus dagangannya kada laku. Nah ini otak nih, susu buah rusak sudah otak. Banyak kalau. Nah ini ada yang baik-baik, menyenangkan hati orang. Karena menyenangkan hati orang itu pahalanya. Ini amalan Kiai Hamid Pasuruan itu baik. Kiai Hamid Pasuruan itu amalannya selalu menyenangkan hati orang. Salah satu amalan Kiai Hamid adalah bila bertemu kawan bersalaman mesti ada yang ditempel. Salam tempel. Bila bertemu kawan 5.000, bertemu kawan 5.000, dia sedikit cuma ada. Kiai Hamid itu. Ya betul. Kita ketemu kawan minta rokok sambil ya, minta rokok sambil ya.
Kemudian apa lagi? Nah, niat untuk menangkal musibah atas dirinya dari seluruh kaum muslimin. Jadi orang bersedekah itu, sedekah itu dapat menangkal musibah. Musibah apa aja, insya Allah bisa. Ini musibah hendak turun, kita bersedekah. Lebih laju sedekah itu melindungi. Banyak tiap kejadian yang menimpa orang pada sedekah. Sedekah. Ada gampang-gampang dia. Ada dulu orang hendak berdagang, bertakun lawan tuan guru, bertakun lawan kiai. Guru ini hendak berdagang, rupiah kayak apa? Oh ya sih dia baru berdagang di kampung umur kamu seminggu ya lagi mati. Siapa yang kan? Ini orang dah hari terus sepuju bangun wahid ini bertakun lawan tuan guru kan percaya. Kalau wahid itu jadi maaflah, wahid itu karena berdoa ada pengabulan. Karena kadang-kadang di antara kita tuh takun guru ini kada puas, takun di sini kada puas, takun di sini kada puas. Akhirnya kan dengan puasnya makanya dua kada kabur. Guru diadu-adu, ya Allah. Orang berhari bertakun, nah guru kayak orang berdagang. Yesidian, kalau aku melihat, oh Yesidian dia berhari orang kasar-kasar pak. Kada usah, ya umur itu pada panjang. Makanya di pandangan kada panjang, sudah ada. Sedekahkan sih dia. Habis itu sedekah. Tinggal cukup 7 hari lagi. Soalnya hari ke-8 hidup, 9 hidup, 10 hidup, wah kacau ini. Datang lawan pura, biar mengadakan mulut seminggu mati karena mulut sampai hari 10 hidup. Uji sidin sebenarnya 3 hari yang lalu itu meninggal. Cuma kan tujuan sebelumnya itu bersedekah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tambah umurmu 15 tahun. Kalau itu percaya, masuk ke rumah. Di kamarmu itu ada kamar kelas segi 4. Itu nanti tiang di tiang itu ada ular, bukan? Di dalam itu ada ular. Dibukanya memang ada ular. Waduh kajutai. Ada ular, tapi ularnya diam. Setelah 15 tahun ada bersedekah lagi. Dibukanya masuk ke kamar, dilihat tuh ular kadeda. Wah aman nih. Aman tuh artinya ular kadeda. Saling membuka, saling ular di dalam sudah menunggu. Jadi bersedekah itu menangkal musibah. Kalau musibah yang paling nampak itu latihan bisa menangkal musibah itu Imam Asy'arawi. Imam Mutawalli Asy'arawi itu sidin itu dulu ma'ajar itu yang diajar bukan cuma manusia, jin diajar sidin. Kalau jin umpat mengaji, jin dengan raja-rajanya umpat mengaji. Karena jin itu ada yang Islam, ada yang ada yang Islam, ada yang kafir, sama aja kita. Nah, akhirnya suatu malam, suatu hari pimpinan jin datang. Ujar pimpinan jin, wahai Imam Asy'arawi, kami mulai besok minta izin untuk sementara cuti belajar dengan selama 6 bulan. Jadi Imam Asy'arawi kenapa itu jadi cuti dengan anak buahnya? Ujar pimpinan jin, kerajaan jin, kami mendengar bahwa nanti malam, setelah tengah malam, seluruh kota ini akan ada penyakit taun. Penyakit taun itu lebih ganas daripada corona. Taun itu pagi anak, sore mati. Sore karena pagi mati. Bayangkan. Taun namanya. Kada gampang-gampang. Itu ujar Raja Jin, kami minta maaf 6 bulan dulu berhenti. Kami nak mikir kabarnya aman. Imam Asy'arawi kan tahu. Ini zaman berhari itu jin itu bisa dengar pembicaraan langit. Berhari itu. Setelah Rasulullah lahir, lalu tertutup. Lalu ujar jin berapa lama? Apa nih tahun ini 6 bulan ujar Raja Jin.
Kalau boleh tahu berapa yang mati? 1000. Ya. Jadi Imam Syarawi, aku pak mati lah, mati juga biar dia. Sudah ya. Nah di situ Imam Syarawi bersedekah. Banyak sih bersedekah. 6 bulan kemudian dan pembuat jin datang. Karena Quran sudah habis tahun. Pas datang melapor, Imam kami pernah ngaji lagi. Uji Imam Syarawi bertakun. Ada 2 pertanyaan dan kewajuan. Pertama, dulu kita mengadakan bahwa aku mati, ternyata aku masih hidup. Yang kedua, kita mengadakan yang mati 1000, nyatanya yang mati 10.000. Jadi ujian raja jin apa? Biar karena penjadi hidup, biar pasti bersedekah. Jin kan? Biar banyak kan bersedekah. Iya. Itulah yang menambah umur, menangkal musibah. Yang kedua, ujian raja jin sebenarnya yang meninggal karena penyakit tahun itu 1000 aja. 9.000 itu meninggal bukan karena takut, bukan karena tahun, tapi karena kecemasan berlebih, takutan. Sama kayak masih malam kan, takutan menyemen itu luar biasa. Nah jadi sedekah itu niat menangkal musibah. Yang kedua niat menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Menafkahkan rezeki yang Allah, artinya Allah beri kita, ya Allah memberi lawan kita berikan. Sebagian ada orang fakir miskin. Kayak sama dalam bahasa Indonesia itu kan. Kadang-kadang kita belajar tapi kadang mengamalkan apa itu. Biar kalau dibagi orang apa biar saute. Biar kalau dibagi orang apa biar saute. Terima kasih. Nah, ini dibagi orang baju apa biar saute. Alhamdulillah. Apa? Biar kalau dikasih orang duit 1 juta apa aja biar? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pertanyaannya kenapa biar terima aja, kenapa biar kasih? Kan terima, kasih pulang sebagian dia tolak. Kalau kita menerima aja kadang dari orang lain berarti kita kada sesuai dengan apa yang kita ungkapkan. Terima, kasih. Nah, kasihnya ini kata tinggal. Bahasa Indonesia lain bahasa Arab. Terima, kasih sebagian. Terima, kasih sebagian. Kemudian apa lagi? Yang kedelapan, niat untuk melawan hawa nafsu dari sifat pelit. Lawani. Jangan sampai sifat pelit. Kan kita kalau ada manusia itu memang pelit banget kalau dia apa-apain. Pelit dilawani, jangan sampai kikir. Nah, kan supaya ada pelit kayak apa caranya? Gampang. Kita hidup ke dunia, lahir bawa apa kita lahir ke dunia belanja ya Allah boleh terbungkus kain kafan 3 lapis sebenarnya belanja jawab mau belanja buka apa yuk ya Allah supaya lebih beradab lalu dikasih kain kafan 3 helai. Nah pada kita bawa apa adalah ada sanggup kita apa? Ada amas nambahnya kita tinggal, rumah nambahnya kita tinggal. Apa namanya kita tinggal? Ini supaya kita ada sifat pelit itu diwarisi oleh anak. Maka banyak harta kebanyakan salah aja, sedikit salah. Dulu ada kai-kai, orang masih ingat Pak itu ketawa orang kai-kai itu meninggal begini kawin masih dia bini itu keduanya rupanya bini bungas ini bungas kan namanya kai itu kan wanita emang jujur duit banyak ya Allah nyawa ini rupa karena jadi masalah menduit banyak wajah dimaafkan. Jadi kain itu dari ulun yang apanya kain ulun ya
Kalau orang meninggal dunia, boleh orang berwasiat. Apa wasiatnya? Orang berwasiat biar orang meninggal, ini orang kan boleh kawin lagi. Mana bisa Jun? Wah hanya mana aja lakinya duitku banyak, nah kayaknya salah biar jadi orang. Itu namanya kayak mimpian mati penasaran aja orang. Lawani hawa nafsu, pelit, apa itu kita pelit ya Allah. Kita datang sorangan, boleh sorangan. Kita membawa belanja, ya Allah boleh kapan. Kita datang ke dunia, diazankan, dikamatkan, mati, sholatkan, berarti hidup di dunia itu sekadar suhu vakum. Ya kan, katakan sok yang kosong harus diisi, itu aja hidup di dunia itu. Mana buktinya? Orang lahir kali anak diazankan, kali diri dikamatkan, sudah hiangnya tidak pas mati. Berarti hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Kayak semalam bagian hujan. Awalnya kita ngapain sini baca kan? Mau di sini masing-masing lo jangan itu ujian anak buah urut 21 tahun kada pernah banjir. Anak buah urut biasa. Sampai jangan tuh banjir di dalam. Nah, ada sampai ke atas. Di sikong di bawah urut bukan sampai paha aja. Di sikong sampai susu ya macam-macam. Kati dia tuh banjir. Maka Senin sampai Rabu kan kalau ada kita kan biasa biasanya kiriman kan kalau ada kita kan tidak pinjam dirinya banyak kiriman kalau amat halal itu pasang lo jangan ada pernah maka sudah banjir lampu mati listrik ada jalan ya kan mulai Senin Selasa Rabu hanya posisi pun. Cuma itu anak-anak mana ya Allah, semangat banget. Makanya jangan pelit gitu aja. Hujannya lawas banget. Mulai jam subuh saja, sebelum subuh, rasanya sekitar jam 4 ya. Ulun masih ingat kita, karena ulun bangun. Ulun tuh Senin, karena ulun tuh saat itu perpindahan umur ulun. Hari Minggu tuh ulun masih 49. Nah, Senin 50. Ulun tuh malam tuh kebayang kebayangnya apa? Ulun Ustaz Taib bin Ilham meninggal umur 49. Ulun Zuhdi 49. Anu ulun biar sawan juga ya. Jadi ulun ya Allah berdoa ulun taburin ulun pas bangun jam 3 alhamdulillah bangun mandi bertahajud berdoa hujan langsung maka saat berapa jam hujannya langsung ya Allah sawan juga biar sawan saya bukan biar nomor 62 hati-hati waspada pada waspada karena umur manusia itu artinya apa rata-rata 60, 61, 62 tuh banyak hilang ya kadang-kadang anak melewati 63 itu pada awal tapi bila sudah lewat 63 panjang untuk umurnya bila sudah lewat 63 bisa 70 coba anak melewati yang ini nah makanya banyak mati 58, mati 59, mati 60, mati Pak Jamil berapa? Sawan juga nih biar lihat ya jadi ada majelis ulun yang di bahasa Kerundong hebat ulun aku bahasa Kerundong langgarnya kayu kayu tapi nama ngaji tapi 50.000 Tuhan makanya orang itu sebutin pian yang paling oleh siapa duduk di sebelah kanan ini mati ya kan kalau dan saya meninggal ada belum menduduki mati belum akhirnya sebelah kanan itu tidak menduduki ada orang heran juga bahkan ada yang duduk di luar ini mati juga jadi bukan dibunuh apa kajian
Dia memang ada tahu juga kan apa kan? Nah jadi bagaimana kalau tiga biar nyolong? Nah bujur anak malewat dia bila sudah lewat 63 kayak itu 63 itu panjang ya lihat. Karena memang kalau pegawai itu udah 58, 60 tuh nyaman. Biasa gaji banyak, kalau sedikit tuh campur botak sedikit tuh. Ujar ya bang, kamu jauh. Ya dulu yang pegawai tahunnya kayak apa pensiun nyaman lah. Anu pegawai pensiun tuh nyaman nih. Asal udah duit banyak, nah yang jual campur dari. Lihat ya, kata-kata anak-anaknya, kata-kata kalau tahu tuh. Hidup itu jangan sengkek gitu aja lah. Napoleon itu sebutin di dalam kitab Hidayatus Salikin itu disebutkan bakhil. Bakhil itu nama pohon bakhilah. Bakhilah itu akarnya ada di dalam neraka. Jadi daunnya, cabangnya apa namanya, kantinnya menjual ke dunia. Jadi siapa bersifat bakhil, dia pasti naik ke situ ya enggak? Nah, bakhil. Yang ke-9 niat agar dijauhkan dari azab neraka. Nah, insyaallah menjauhkan. Yang ke-10 niat untuk menyambung dan memperkuat hubungan persaudaraan sebelum bersedekah masih kerabatnya. Jadi kalau kita bersedekah itu orang pasti bertujuan, biar ahli sedekah. Jangankan kalau dia maling dia jika ini kita orang itu ada baik kan, kita baik, kita dengan anak-anak cucu kita jadinya. Kalau itu hari yang muda itu tinggal di kampung maling, semua karya suku maling semua. Tapi kalau kita ahli sedekah, pada rumah kita buka tutup pakannya. Kenapa? Sehingga tak bagi kami duit. Kamalingan rumah kita turun tangan buahnya siapa ngambil buol mana yang amuknya. Coba kalau orang sekek kamalingan ketahuan orang itu hebat jadi kampung. Tapi kalau orang ahli sedekah itu maling ini anak bos siapa mampir dijaga akannya. Bayangkan apalagi saudara kita itu memperkuat hubungan pada saudara kita. Bahkan dalam kitab itu disebutkan kayak gini, dalam kitab orang itu kayak banyaknya ngoceh, banyak pandir, banyak pandir, banyak ngomong, menyebati kita macam-macam, sumpali duit karena itu. Apa bahasa sumpali itu? Kasih duit, terus gitu. Orang tuh ngomong kita macam, kasih duit, diam. Hebat kalau hebatnya fulus itu hebat. Orang Makkah itu berhari ada pintar. Orang Arab itu ada pintar. Makanya Quran itu menurunkan tentang bab waris kan jelas kan. Karena orang Arab itu berhitung ada pintar. Orang Arab itu kalau menghafal pintar, kalau berhitung dia ada pintar. Lebih hebat Indonesia. Nah, wahyunya Arab itu pintar. Karena orang kita akan melajari. Itu masalahnya. Orang Arab itu dulu kan bisa apa? Wahyu ini kita akan melajari. Kenapa? Masih tip terusnya. Ya. Bahari mana? Ada orang di Masjid Aswad pakai ojek ada itu. Nah melajari orang kita, orang Banjar. Nah kan kubana, tolonglah ini nanti mau kubari duit akun Arabnya. Orang kita melajari. Ini kan tahu dulu Arab duit kita tahu. Orang kita melajari hal-hal yang ada baiknya. Luar biasa. Nah jadi kalau orang berkah bila kita ahli sedekah pasti ada orang sana itu namanya menyambung tali silaturahmi. Faedah Imam As-Suyuti membagi pahala sedekah menjadi 5 bagian. Nah jadi bersedekah itu pahalanya lain-lain. Ada sama lah, ada sama semua, ada sama mestinya ini ada.
Bedanya apa? Pertama, pahalanya 10 derajat. 10 derajat bersedekah kepada orang yang sehat. Ada orang sehat, kita kasih duit, itu 10 aja pahalanya. 10. Ya kalau 10. Kawan makan, kawan tuh sehat saja, kemudian 10. Kemudian pahalanya 100 derajat bersedekah kepada orang sakit. 100 derajat. Misalnya ada rumah sakit, bawakan roti. Apalagi bawakan apa? Oh, itu pahalanya bukan 100 derajat. Kalau bisa orang sakit itu ditelepon, dia nanamkan apa? Wah, bagus kalau dia mau apa? Karena orang sakit itu biasanya makanan apapun yang disuguhkan pasti pahit. Kan nyaman. Ulun ingat dahulu waktu masuk rumah sakit tuh, nah bisa kurang rumah sakit kan diberi obat, akhirnya mengantuk. Tapi ulun tuh sih bunyi. Anak ulun mangkat, ada orang telepon, ulun tuh senangnya apa aja. Kali ulun tuh kasih mendengar, ini sautinya apa? Ulun tuh senang, gulai kambing, sate kambing, ya. Ulun tuh kasih mendengar. Bisa muncul tuh ya, datang bawakan. Namanya orang sakit kan, orang makan sedikit aja, asal aja. Ya ujian aku ulun sudah ulun makanilah aja. Jadi ulun di rumah sakit itu 3 hari, Pak Urus Allah, ini berapa? Oh ini. Biar ulun masuk rumah sakit itu lagi lah. Kalau berjual roti, orang datang bawa roti ini banyak Jadi anak ulun tuh pakisan, ya, dia bisa keluar kalau ya kayak jualan. Subuh itu berjualan lah ya. Bawa roti juga benar siapa makan nih? Punya kan dia, hebat dulu tuh. Itu perjalanan ulun. Makanya ulun waktu masuk rumah sakit tuh dia dulu 6 hari, pernah 6 hari. Senin masuk sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari. Banyak orang masih amplop. Pada tahun 2008 ada terkenal lagi ulun masih biasa. Security aja, security kiai siapa masuk kok kebanyakan orang datang. Dilihat di security, anak-anak aja jadi. Orang masih ingat loh. Sebelumnya datang orang dari amplop, pas bulik, jadi dia berbulan. Sabtu bulik kayak pacarannya. Ada tahu bosan aku lepas jam kadang mau bulik di sini. Kamu mulai jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Naik ke kanan, ya apa? Bulik turun, pilih amplop tadi. Buka satu-satu. Kalau isinya biasa. Isinya tuh lebih besar daripada gaji ulun 3 bulan. 3 bulan jadi gagal itu. Jadi ulun cocok biar masuk rumah sakit pulang ke sini. Kan beginian. Ya sembunyi juga ya, masuk pulang. Seorang maka buyut, biar masuk rumah sakit tuh biar kan orang masuk. Maka aku larang biar semalaman 5 juta sama orang tuh. Memang pelayanannya Pak. Urut cepat, dah sudah. Askes sama askes, JBJ sudah terpakai. Ada boleh ya, sampai ya urut padanya orang telepon kawan di posnya dimarahin, apa mana uangnya. Coba ada yang itu nah. Ada urut kan pada BPJS kan kelas 1 tuh. Kan udah diam aja. Dia itu urut dia dokter bisa pulang ya. Bayar 4.900.000. Senin masuk, Senin pagi masuk, jam ini Selasa sore keluar, Rabu Kamis ada WA bunyi. Nah, WA-nya apa? Guru, biar semua bagikan kami warisan. Alhamdulillah kami akur, kami sepakat. Sebagai tanda terima kasih. Minta nomor rekening. Oh, bagian nomor rekening. Dan awal semuanya masuk rekening berapa? 15 juta.
Jadi dia bingung ulang cocok kalau masalah sakit duit kau aja. Ah jangan lagi ya. Jadi ulun masih ingatnya masuk rumah sakit itu dan itu periksa jantung kan kalau lengkap. Jadi di perawat jantung dia bagus dua ya. Hebat dia jantung ada apa? Kira saya bagus dulu teman diomelin tiap hari aku ya. Awal malam. Oke, hati-hati kisah dari sedekah juga. Ya Allah Rasulullah. Nah jadi kalau orang sakit 100 lah. Siapa tahu kan orang sakit kan? Cari orang yang makan dia senang membunga liur. Hanya paling 100. 900 siapa? 900 itu pahalanya kepada keluarga. Jadi jangan sampai pas sedang salawat orang keluarga ada diberi makan. Apalagi bacaan ada diundang, jangan kasihan. Ada orang datang, kami semalam laksana ikam bacaan, kami diberinya duit 100.000 seorang. Menangisnya, jadinya aku laksana ada di Sarawati, aku sapupo, ya. Padahal membersedekah kepada kerabat keluarga itu pahalanya 900 derajat. Ada nah hebat lagi apa? 100.000 kepada siapa? Orang tua. Nah namanya si kuitan bilang kuitan apa? Ada kaduin anak. Jangan kaya-kaya bagi unjuk. Pahalanya 100.000. Ada yang lebih tinggi 900.000 kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Maksud orang alim apa? Orang tuh kalau bujuk-bujuk alim, impian bersedekah lah. Kan sih pakai sudah ya kan juga orang bujuk-bujuk alim tentunya kan sih suara. Ya singgah aja tuh. Orang kalau betul-betul alim itu pasti duit itu kadang-kadang kasih dijual habis ya. Atau paling dipakai katanya amun kita ngasihkan pada orang alim habis kena kaluan kok. Bagi hadir buahnya nonton apa-apa kan. Tapi kalau orang alim yang tahu ilmunya, kita kasih kemana pulang pulang. Duit kita itu baru bisa 900.000. Makanya ulun dalam hidup itu kalau bisa biarlah tidak ada keluarga misalnya, apalagi alim ada alim aja rajin alanggar ke masjid, tukarakan sarung, tukarakan baju. Ya kalau kadang-kadang ada keluarga kita tuh ngerajin ke majelis, rajin ke masjid, rajin alanggar bajunya itu aja tukarakan itu bagusnya. Karena selama dia memakai sarung yang kita kasih, selama dia memakai mukena yang kita, selama itu perlu kita dapat pahala berlipat ganda. Itu bagus itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Saya kira mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Amin. Amin. Wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa wasina wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Taqabbalallah Minna wa minkum taqabbal ya karim.